Dan kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Ketika firman-Mu dilepaskan, berikan kepada kami tanah hati yang baik, kardia hupotaso, tanah hati yang baik, sehingga ketika firman Tuhan itu sampai, maka bertumbuh 100 kali lipat ganda, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat kitab Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Oh ya, kita baca Lukas 8 ayat 3 bagian B. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Setiap kali Alkitab bicara tentang perempuan, gadis, disebutkan namanya atau tidak, maka itu mewakili gereja Tuhan. Gereja Tuhan disebut dengan mempelai wanita, mempelai perempuan. Di dalam Tuhan itu gak ada genders, gak ada laki perempuan. Kita ini adalah pneumatikos, manusia rohani. Amin. Istri saya juga pendeta, saudara. Satu saat ada yang datang kepada saya dan berkata begini, pastor, perempuan gak boleh khotbah. Lalu saya bilang kepada dia, laki-laki pun juga gak boleh. Dia kaget, saudara. Dia tanya gini kepada saya, kenapa Pak Gembala kalau tidak punya urapan? Karena di hadapan Tuhan, Tuhan gak lihat kita genders. Tuhan gak lihat itu, Tuhan lihat kita manusia roh. Dan Alkitab katakan bahwa perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Gereja harus melayani Tuhan dengan apa yang ada pada saudara. Kekayaan menurut Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-8 itu bicara tentang 7 hal. Uang itu bicara tentang 7 hal. Ketika Yesus bicara uang, Yesus tidak bicara hanya sebatas tentang uang yang bisa Anda hitung, yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda simpan, tidak. Tapi uang itu mewakili kasih, uang itu mewakili pengabdian, uang itu mewakili kejujuran, uang itu mewakili integriti, uang itu mewakili tanggung jawab, uang mewakili hati, dan uang mewakili iman. Jadi saya simpulkan bahwa ketika Anda punya iman, maka itu adalah mata uang dalam kerajaan Allah. Amin. Mata uang dalam kerajaan Allah bukan rupiah, bukan dolar, tapi iman. Ketika Yesus ketemu dengan seorang yang sakit, yang terbaring di atas tempat tidurnya, dan Yesus lihat dia beriman, Yesus nggak tumbangin tangan kepada dia, Yesus nggak kucek-kucek rambutnya, tapi Yesus berkata begini, angkat tilangmu, lalu pulanglah, karena dia beriman, dia punya uang itu. Ketika saudara datang, dan Anda percaya firman Allah, Anda dengar firman Allah, dan firman itu timbul dalam hati saudara, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah, maka Anda punya mata uang. Amin. Anda akan mengalami mujizat every day, every minutes, every week, every hours, dan every years. Anda akan alami mujizat tidak sekali-sekali. Amin. Dan firman Allah berkata bahwa Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus tidak memberitakan Injil humanism. Injil humanism itu begini, Pak Gembala, kalau khotbah jangan singgung-singgung dosa saya ya. Pak Gembala, kalau khotbah jangan singgung-singgung kelemahan saya. Kalau khotbah jangan singgung-singgung kebodohan saya. Tapi khotbah sesuai dengan yang saya request. Khotbah tentang 7 langkah untuk kita diberkati. Khotbah tentang yang enak-enak. Jangan khotbah yang sulit-sulit. Itu namanya Injil humanism. Injil pesanan. Haleluya. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang dibangun di atas Injil Kerajaan Allah. Amen. Kita juga tidak memberitakan Injil anemia. Injil yang diberitakan tapi tidak ada kuasanya. Tapi saya percaya bahwa kita sedang mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Injil yang ada kuasanya. Injil yang dilepaskan tapi tanda-tanda heran, sign and wonders, deliverance terjadi. Mujizat terjadi dalam pelayanan. Dan Alkitab berkata begini, perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan kekayaan mereka.
Kekayaan itu adalah apa yang Bapak Ibu keluar pagi jam 8, masuk jam 5 sore. Ketika setiap bulan Bapak Ibu nampung, simpan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit menurut peribahasa Indonesia. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, ketika Bapak Ibu punya kekayaan banyak, lalu Bapak Ibu pakai itu untuk melayani Tuhan. Saya nggak ajarin Bapak Ibu jual rumah, Bapak Ibu semua uang yang ada di bank, semua kasih ke gereja, saya nggak ajarkan seperti itu. Tapi saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu bahwa semua yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Anda bukan owner, tapi Anda manager. Anda bukan pemilik, tapi Anda penilik. Pemilik dengan penilik beda satu kaki, beda M dan beda N. Katakan saya penilik, bukan pemilik. Saya penilik. Katakan saya manager dan bukan owner. Saya manajer. Alkitab katakan begini, karena itu mereka meresponi Yesus dengan apa saudara? Melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Kekayaan Anda bukan uang, tapi kesetiaan. Kekayaan Anda mungkin tidak punya banyak uang, tapi Anda punya tanggung jawab. Anda punya kerelaan hati, Anda punya kasih, Anda punya iman, Anda punya waktu yang mau diberikan untuk Tuhan, Anda punya hati. Kekristenan itu ilmu hati, saudara. Kalau kita lihat Amsal pasal 4, Amsal 1 sampai Amsal 7, adalah nasihat seorang raja kepada seorang raja. Nasihat Daud dan Bersyeba kepada Salomo. Dan Daud berkata dalam Amsal pasal 4 begini, aku mengajarkan kepadamu ilmu yang baru. Dalam Alkitab terjemahan The Message, aku mengajarkan kepadamu ilmu hati. Kekristenan itu bukan celebrate-nya, tapi kekristenan itu adalah ilmu hati. Kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Timotius pasal yang ke-16, kalau nggak salah ayat yang ke-7, Tuhan berkata begini, jangan kamu melihat tampangnya Eliab, tampangnya Syama, yang tegap, yang para prajurit. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Saudara boleh datang, saya boleh datang pakai baju bagus, Anda boleh datang pakai baju bagus, Anda boleh pakai blush on eyeshadow, Anda boleh pakai lipstick tertutup dengan masker. Karena dilihat manusia, tapi Tuhan lihat hati. Amin. Karena itu kekristenan adalah bagaimana respons hati saudara dan saya. Ketika kita meresponi Tuhan dengan baik, ketika kita meresponi Tuhan dengan benar, maka Anda akan lihat perkara besar. Kenapa kita perlu berdoa? Itu tanda bahwa Anda meresponi Tuhan dengan benar. Doa adalah saudara dan saya membangun saluran untuk surga menjawab saudara. Artinya kalau tidak berdoa tidak dapat apa-apa. Matius pasal 7 ayat 7 ada triple M di sana, meminta, mengetok, mencari. Jadi kalau tidak meminta, tidak mendapatkan, tidak mengetok, pintu tidak dibuka, tidak mencari, maka Anda dan saya tidak akan menerimanya. Amin. Dan banyak orang Kristen yang mau hanya didoakan, tapi tidak mau membangun kehidupan pribadinya berdoa. Saya nggak dengar amin. Amin. Gereja yang sehat bukan cuma 10, 20, 30 para pendoa yang berdoa. Gereja yang sehat adalah 100% jemaatnya suka berdoa semuanya. Amin. Saya nggak dengar tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.